Mari kita bicara jujur. Tahun 1998, Indonesia kolaps. Rupiah jatuh, bank tutup, ribuan orang kehilangan pekerjaan dalam semalam. Banyak yang bilang ini bencana sekali seumur hidup. Lalu datang 2008, krisis keuangan global. Wall Street ambruk, perusahaan besar bangkrut, jutaan orang di seluruh dunia kehilangan rumah dan tabungan. Lalu 2020, pandemi. Toko-toko tutup, bisnis gulung tikar, PHK massal. Banyak yang bilang lagi ini terburuk dalam hidup kita. Sekarang, 2025, kita dengar bisikan resesi lagi. Inflasi tinggi, geopolitik tegang, pasar goyang. Dan mungkin kamu berpikir, kapan ini berhenti? Jawabannya sederhana, tidak akan pernah berhenti. Krisis ekonomi adalah bagian dari siklus, seperti musim, seperti pasang surut. Ia datang, menghantam, lalu pergi, lalu datang lagi. Bukan soal apakah kamu percaya atau tidak. Sejarah sudah membuktikan krisis itu pasti. Tapi ada yang menarik. Setiap kali krisis datang, tidak semua orang hancur. Ada yang kehilangan segalanya, tapi ada juga yang tetap berdiri. Bahkan ada yang tumbuh justru di tengah kehancuran. Jadi pertanyaannya bukan kapan krisis datang, tapi ketika datang, kamu ada di kelompok yang mana? Mari kita mulai dari ilusi-ilusi yang membuat banyak orang lengah. Ilusi 1, krisis menghancurkan semua orang. Jawabannya, tidak. Krisis itu seperti banjir besar, semua orang basah, tapi tidak semua orang tenggelam. Yang rumahnya di dataran rendah, yang fondasinya rapuh, yang tidak punya sekoci, mereka yang tenggelam. Yang sudah membangun rumah di tempat tinggi, yang punya perahu cadangan, mereka tetap basah, tapi mereka selamat. Krisis tidak adil, tapi ia juga tidak acak. Ada pola, selalu ada. Ilusi 2, punya gaji tetap sama dengan aman. Ini yang paling berbahaya. Banyak orang merasa aman karena punya gaji setiap bulan, kontrak kerja, tunjangan, BPJS, perusahaan gue gede kok, gak mungkin PHK. Lalu, krisis datang. Perusahaan memangkas biaya, divisi dibubarkan, kontrak tidak diperpanjang, dan tiba-tiba gaji tetap itu berhenti. Gaji tetap bukan jaring pengaman, gaji tetap adalah ilusi kontrol. Karena keputusan tentang gajimu bukan ada di tanganmu, ada di spreadsheet seseorang di lantai manajemen. Dan ketika angka merah muncul, nama-nama mulai dicoret. Ilusi 3, saya belum perlu khawatir, masih muda, belum nikah, belum punya tanggungan. Ini seperti bilang saya belum perlu pakai sabuk pengaman, belum pernah kecelakaan soalnya. Krisis tidak kirim undangan, tidak tanya kamu sudah siap atau belum. Ia datang tiba-tiba di saat kamu lagi santai, lagi merasa aman. Dan justru orang yang merasa belum perlu ini yang paling rentan. Karena mereka tidak membangun apa-apa, tidak ada penahan keuangan, tidak ada rencana B, tidak ada skill cadangan. Ketika badai datang, mereka tersapu duluan. Sekarang kita bicara yang lebih berat, tapi perlu. Siapa yang biasanya paling terpukul saat krisis datang? Bukan tentang kaya atau miskin, bukan tentang pendidikan tinggi atau rendah, tapi tentang karakteristik. Dan ini bisa menimpa siapa saja. Karakteristik 1, bergantung pada satu sumber income. Bayangkan kamu punya satu tali yang menahan berat hidupmu. Gaji bulanan, itu tali satu-satunya. Saat tali itu putus, PHK, usaha bangkrut, kontrak habis, maka kamu jatuh bebas. Tidak ada jaring di bawah. Ada teman saya, sebut saja Budi, kerja di perusahaan otomotif 12 tahun. Gaji lumayan, punya rumah KPR, mobil cicilan, anak sekolah swasta. Hidupnya berjalan mulus. Lalu pandemi 2020. Perusahaan tutup pabrik. Budi kena PHK. Uang pesangon habis dalam 6 bulan. Tabungan menipis, KPR mulai nunggak. Cicilan mobil macet. Anak harus pindah sekolah. Budi bukan orang malas, bukan orang bodoh. Dia hanya terlalu bergantung pada satu tali. Dan ketika tali itu putus, segalanya runtuh. Karakteristik 2, gaya hidup tinggi tanpa buffer. Ini bukan soal kamu pamer atau enggak. Ini soal proporsi. Ada orang yang gajinya 10 juta, tapi habis 9,5 juta setiap bulan. Makan di luar terus, liburan tiap bulan, gadget baru tiap tahun, fashion up to date.
Lalu ada yang gajinya 10 juta, tapi hanya habis 6 juta. Sisanya ditabung, diinvestasi, dijaga untuk hari hujan. Ketika krisis datang, yang pertama kena siapa? Yang hidup di batas tipis, yang tidak punya jarak antara income dan pengeluaran. Karena krisis tidak peduli gaya hidupmu, tagihan tetap datang, tapi pendapatan bisa hilang. Karakteristik 3, tidak adaptif pada perubahan. Ini yang paling halus, tapi paling mematikan. Dunia berubah cepat. Skill yang relevan hari ini bisa usang besok. Industri yang booming hari ini bisa mati besok. Cara kerja yang efektif hari ini bisa digantikan robot besok. Orang yang bangkrut saat krisis biasanya adalah orang yang menolak berubah. Saya sudah nyaman di sini. Saya terlalu tua untuk belajar hal baru. Cara lama masih jalan kok. Lalu krisis datang, dan tiba-tiba cara lama tidak jalan lagi, dan mereka tidak tahu harus bagaimana. Ada seorang tukang ojek pangkalan, sebut saja Pak Hari. 15 tahun mangkal di tempat yang sama. Dapat penumpang cukup, hidup sederhana tapi cukup. Lalu aplikasi ojek online masuk. Awalnya Pak Hari bilang, itu cuma tren. Orang tetap butuh ojek pangkalan. Tapi pelanggan mulai berkurang. Satu persatu beralih ke aplikasi. Lebih murah, lebih cepat, bisa lacak. Pak Hari tetap bertahan. Tidak mau pakai aplikasi. Saya nggak ngerti handphone canggih. Sekarang, penghasilannya tinggal 30% dari dulu. Tidak cukup untuk hidup. Tapi dia juga terlambat untuk mulai belajar. Ini bukan tentang ojek online menang atau salah. Ini tentang keengganan beradaptasi. Krisis tidak menghancurkan orang yang lemah. Krisis menghancurkan orang yang kaku. Tapi ada kabar baik. Tidak semua orang tenggelam. Dan mereka yang selamat bukan karena mereka lebih kaya, lebih pintar, atau lebih beruntung. Mereka selamat karena mereka punya karakteristik tertentu. Karakteristik 1. Fleksibel dan mau belajar. Mereka yang bertahan adalah mereka yang cepat beradaptasi. Ketika cara A tidak jalan, mereka coba cara B. Ketika skill lama tidak laku, mereka belajar skill baru. Ketika pintu satu tertutup, mereka tidak menangis di depan pintu. Mereka cari jendela. Contoh sederhana, teman saya yang dulunya guru les offline. Pandemi datang, murid hilang semua. Dalam sebulan, dia belajar Zoom, bikin konten edukasi di YouTube, jualan modul online. Dalam 6 bulan, income-nya balik, bahkan lebih tinggi dari sebelum pandemi. Dia bukan jenius teknologi, dia cuma mau belajar dan cepat. Karakteristik 2. Fokus ke skill dan value, bukan jabatan. Mereka yang selamat tidak bergantung pada jabatan, mereka bergantung pada kemampuan. Jabatan bisa hilang, kantor bisa tutup, tapi skill yang kamu punya, itu tetap ada. Value yang kamu bawa, itu tetap berharga. Seorang teman saya, seorang desainer grafis. Dia kerja di agensi, tapi dia juga terus asah skillnya. Belajar motion graphic, video editing, UI UX. Dia tidak cuma jadi desainer di perusahaan X, dia jadi desainer yang punya skill lengkap. Ketika perusahaan itu PHK besar-besaran, dia dalam seminggu sudah dapat project freelance. Dalam sebulan, dia kerja remote untuk klien luar negeri. Income-nya bahkan naik. Kenapa? Karena dia tidak jual jabatan, dia jual kemampuan. Karakteristik 3, punya cadangan dan kontrol emosi. Mereka yang bertahan punya buffer. Tidak harus banyak, tapi ada. Tabungan darurat 6 hingga 12 bulan, investasi kecil yang bisa dicairkan, aset yang bisa dijual kalau kepepet. Tapi yang lebih penting dari uang, kontrol emosi. Krisis itu kacau, panik di mana-mana. Orang buru-buru jual aset rugi, orang utang ke sana kemari, orang ambil keputusan gegabah karena takut. Orang yang selamat adalah orang yang tetap tenang, yang tidak panik, yang bisa berpikir jernih di tengah kekacauan. Mereka tidak berlari kemana-mana tanpa arah. Mereka berhenti sebentar, nafas dalam, lalu bikin rencana. Sekarang kita masuk ke bagian inti. Krisis tidak menghancurkan rekening bankmu duluan. Krisis menghancurkan cara berpikirmu duluan. Banyak orang bangkrut bukan karena uangnya habis, tapi karena pikirannya jatuh duluan. Sudah tidak ada harapan, saya tidak bisa apa-apa,
Ini akhir dari segalanya. Ketika pikiran sudah hancur, tangan berhenti bergerak. Kamu diam saja, pasrah, nunggu tenggelam. Tapi orang yang selamat, mereka punya mindset berbeda. Mindset 1, krisis adalah ujian, bukan hukuman. Mereka tidak lihat krisis sebagai kutukan. Mereka lihat krisis sebagai ujian kemampuan adaptasi. Oke, ini sulit, tapi apa yang bisa saya lakukan sekarang? Bukan, kenapa ini terjadi pada saya, tapi bagaimana saya bisa keluar dari ini? Satu pertanyaan bikin kamu korban. Satu pertanyaan bikin kamu mulai ritual berpikir dan berjuang. Mindset 2. Kontrol apa yang bisa dikontrol. Kamu tidak bisa kontrol ekonomi global, tidak bisa kontrol kebijakan pemerintah, tidak bisa kontrol pasar saham, tapi kamu bisa kontrol berapa kamu habiskan bulan ini, skill apa yang kamu pelajari minggu ini, koneksi apa yang kamu jaga hari ini, keputusan apa yang kamu ambil sekarang. Orang yang selamat tidak buang energi untuk hal di luar kontrol. Mereka fokus pada lingkaran kecil yang bisa mereka atur. Mindset 3. Persiapan bukan tentang pesimisme, ini tentang realistis. Banyak orang tidak mau prepare karena takut dibilang negatif. Jangan pikirin yang buruk-buruk, harus positive thinking dong. Tapi persiapan bukanlah hal negatif. Persiapan adalah bentuk kedewasaan. Kamu pakai helm bukan karena kamu mau kecelakaan. Kamu pakai helm karena kamu realistis. Kamu punya asuransi bukan karena kamu doain sakit. Kamu punya asuransi karena kamu tahu hidup tidak bisa diprediksi. Prepare untuk krisis bukan pesimis, itu bijak. Jadi, kembali ke pertanyaan awal. Krisis ekonomi pasti datang. Tapi yang bangkrut siapa? Yang bangkrut bukan yang miskin, bukan yang kurang pintar, bukan yang kurang beruntung. Yang bangkrut adalah yang menutup mata, yang keras kepala, yang menolak berubah, yang hidup tanpa buffer, yang panik tanpa rencana. Sebaliknya, yang selamat bukan yang terkaya, bukan yang paling pintar, bukan yang paling beruntung. Yang selamat adalah yang terbuka matanya, yang fleksibel, yang mau belajar, yang punya cadangan, yang tetap tenang saat badai datang. Krisis tidak memilih siapa yang kaya atau miskin. Ia memilih siapa yang siap dan siapa yang menutup mata. Dan kabar baiknya, kamu masih bisa pilih. Hari ini, sekarang, sebelum badai datang. Jadi mulai dari sekarang, tanya pada diri sendiri. Kalau besok gaji saya berhenti, saya bisa bertahan berapa lama? Kalau besok usaha saya tutup, saya bisa banting setir ke apa? Kalau besok krisis datang, saya ada di kelompok yang mana? Jangan tunggu sampai air naik ke leher baru cari sekoci. Bukan tentang takut, tapi tentang siap. Dan siap itu dimulai hari ini.